Ya, Shalom, selamat berjumpa di konteks Bible Reading. Hari ini sampai 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel pasal 8. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan menuai baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak, karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Melihat di 1 Samuel 8 ini ada satu perpindahan dari teokrasi ke monarki. Bangsa Israel memang kita melihat di latar belakang kenapa dia meminta raja. Di ayat 1 sampai dengan 3 kita bisa mendapat data bahwa yang pertama Samuel ini sudah tua. Perjalanan Samuel diceritakan di 1 Samuel ini sudah menjadi tua, ya, singkat. Dan yang kedua kita melihat anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya Samuel. Ia hanya mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi menjadi hakim, kalau melakukan hal-hal ini pasti keputusan-keputusan yang diambil tidak adil
Dan ini yang menyebabkan para tua-tua Israel ini datang kepada Samuel dan dia minta raja. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi dari orang-orang Israel? Motivasi apa yang membuat bangsa Israel ini minta raja? Yang pertama kita bisa lihat bahwa mereka mau dipimpin oleh manusia, orang yang akan menghakimi kami, raja kami, di ayat yang ke-20 itu jelas, dan memimpin kami dalam perang. Dan orang Israel minta raja ini karena mengingini apa yang seperti bangsa-bangsa lain, yaitu seperti pada bangsa-bangsa lain ada raja. Dan Allah dengan tegas mengatakan memang orang-orang Israel ini sejak keluar dari Mesir, dia menolak Allah menjadi rajanya. Allah menjadi raja mereka yang memerintah dengan otoritas Allah ini ditolak. Ini orang Israel dan terkenal dengan tegar tengkuk, yang keras kepala dan menolak Allah itu menjadi raja. Jadi di sini jelas karena melihat bangsa-bangsa lain ada raja dan dia meninggalkan Allah, melupakan segala kebaikan Allah, melupakan segala kasih karunia Allah, melupakan yang membebaskan dari budakan di Mesir, penderitaan yang sangat keras di Mesir. Dia mau dipimpin oleh raja secara manusia, dan ini menyakitkan hati Allah. Yang kita bisa melihat apa yang diungkapkan oleh Allah kepada Samuel, karena Samuel datang kepada Allah dan Allah katakan, dengarkanlah permintaan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka padamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku jangan menjadi raja atas mereka. Ini menolak Allah. Saudara, inilah yang terjadi di bangsa Israel. Kita tahu Samuel yang dengan sungguh-sungguh menjadi hakim, memimpin, dan mereka melihat ada satu celah, yaitu anak-anaknya tidak hidup dalam moral etika yang sama dengan Samuel, dan celah ini dibuat alasan. Tetapi sesungguhnya mulai keluar dari Mesir, dia sudah menolak Allah jadi raja, menolak otoritas Allah. Setiap ada perintah Tuhan seringkali dilawan, diberontak, sehingga kalau kita melihat mulai ke belakang hakim-hakim, selalu kita melihat kalau orang Israel ini taat pada Allah diberkati, begitu menolak Allah dihukum oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini terjadi berulang-ulang karena hakikatnya, niatnya orang Israel menolak Allah menjadi raja. Dan itu tidak cuma menyakitkan Samuel, tapi justru menyakitkan Allah sendiri yang begitu mengasihi, begitu menolong, begitu baik, begitu memimpin, menumbuhkan, membebaskan umatnya, tapi dibalas dengan yang jahat, dibalas dengan tidak menerima Allah itu rajanya, dan dia mau ke orang lain yang menjadi raja. Dan Allah katakan, Samuel yang sakit hati, tapi justru Allah yang prihatin kepada umatnya. Dan sudah melihat inilah yang sering terjadi di antara umat manusia, yang ditolong, yang dibesarkan, yang diangkat menjadi manusia yang
hebat akhirnya menolak yang menolong. Dan ini terjadi apalagi di dalam jemaat Tuhan, di dalam penggembalaan. Kalau kita memperhatikan gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang seringkali disakiti hati oleh majelisnya, penatuannya, aktivisnya, umatnya, ya itu yang sering kita lihat. Satu saat ya saya berjumpa dengan seorang pendeta, gembala di satu gereja, dan waktu itu dia sebetulnya mau pergi ke luar kota, bertemu dengan saya, dan dia cerita ya sejam lebih dengan ya menyesal, dengan prihatin, dengan kesedihan. Dia ungkapkan, Pak, saya ini melayani di gereja ini dengan sungguh-sungguh, dengan ya sebagai gembala setiap kali memperhatikan jemaatnya dengan sungguh-sungguh, tetapi ada majelis yang cari kesalahan terus, dan di rapat majelis selalu dia mengkritik, memojokkan, dan dia merasa ya ini ya beban sebagai seorang gembala sidang. Dan seringkali dia merasa waktu itu ada KKR di Singapura, Billy Graham, dan pendeta ini katakan, ini coba Pak, kalau kami gembalanya khotbah seringkali dikritik, tapi kalau ada KKR sampai Singapura aja mereka bisa datang ke sana dan memuji-muji, tapi tidak ingat bahwa gembalanya itu yang merawat dia, yang memperhatikan dia, yang membawa pada pertumbuhan rohani. Dan itu suatu ungkapan keprihatinan. Dan saya waktu itu mendengar, saya cukup memperhatikan, ya ini sebagai hamba Tuhan banyak tantangan, dan itu kita bisa merasakan bagaimana Samuel waktu itu, dan terlebih Allah sendiri. Sudah bisa bayangkan bagaimana umat Israel yang ditolong Allah bisa menolak Allah yang menjadi raja, dan Allah memperlihatkan Allah yang penuh kasih. Allah katakan pada Samuel, ya berikan aja permintaan dia, berikan aja, dan silahkan beritahu apa yang menjadi hak raja, resiko, tanggung jawab umat itu. Kalau ada raja, maka di daftar itu terlihat laki-laki akan kerja sebagai mengerjakan pada keretanya, menjadi pasukan pelari di depan keretanya. Yang perempuan menjadi juru masak, dan mereka harus menjadi juru campur rempah-rempah, dan ini terjadi. Dan semua yang dihasilkan 1/10 harus disetor. Semua terlihat bagaimana dia harus memberikan pada raja ini segala sesuatu. Tapi yang kita bisa lihat di sini, ternyata Allah mengingatkan demikian. Kalau Allah tidak menjadi rajanya, Allah ingatkan di ayat yang ke-19, 18, pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Jadi Allah sudah ingatkan, kalau kamu merajakan manusia, pada waktu ada penindasan, ada penderitaan karena raja yang kamu pilih, dan ingat kepada Tuhan, kembali ingat kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, berseru pada Tuhan, Tuhan dia akan menjawab. Dan ini menunjukkan yang tidak merajakan Allah, Yahweh Elohim, doanya tidak dijawab. Dan ini orang-orang Israel sudah diingatkan demikian,
Tapi mereka menjawab, yaitu tidak. Kami harus ada raja ada atas kami. Yang menolak nasihat Samuel, nasihat terakhir di dalam pemilihan pengambilan keputusan umat Israel. Israel tetap menolak nasihat hambanya yang selama ini dia dengar, yang dia mengerti, menaati, tapi kali ini dia tolak demi dan untuk raja yang dia pilih. Ya sudah, kita melihat di sini apa yang terjadi persis yang sudah dinubuatkan Allah. Musa sudah ingatkan kepada orang Israel di Ulangan pasal 17 mulai ayat 14 dan seterusnya. Jika kamu mendapatkan tanah perjanjian itu dan kamu akan mengangkat raja, ada hukum-hukum raja. Salah satunya, raja ini jangan banyak istri, banyak harta, dan itu sudah ditulis di Ulangan pasal 17 menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang maha tahu. Bangsa Israel yang selalu menolak Allah menjadi raja, satu saat ia akan minta raja, dan Tuhan sudah memberikan hukumnya, dan terbukti sekarang di 1 Samuel pasal 8 Israel benar dia minta raja. Jadi ini satu pelajaran bagi kita hari ini. Kita melihat amanat teksnya di dalam Alkitab jelas, jadikan Allah itu raja satu-satunya yang memerintah umatnya, yang punya otoritas, bukan orang. Di Yeremia 17 kita bisa melihat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Dan selalu ingat kebaikan Allah, ingat kepada hamba-hambanya yang sudah tua seperti Samuel, sekalipun ada kelemahannya, dengar nasihatnya. Nasihat Samuel tidak pernah salah, dan beda dengan Imam Eli. Imam Eli lebih menghormati anaknya, lebih mengutamakan anaknya daripada Allah. Tapi kalau kita lihat Samuel, sampai akhir hidupnya dia tetap taat pada Allah, dan perintah Allah dia berikan, dan ini menunjukkan perlu didengar hamba-hamba Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita bisa mengaplikasikan pagi ini, kita bisa melakukan menaati firman Tuhan hari ini. Apakah saya merajakan Yesus dalam hidup ini? Apakah saya selalu tunduk pada firman Tuhan, perintah Tuhan Yesus dalam hidup ini? Yang kedua, apakah saya melupakan kebaikan Yesus, kebaikan hamba-hambanya yang sudah menolong, memimpin, menyelamatkan? Dan yang ketiga, apakah saya terbuka terhadap nasihat hamba Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, kita mau terus menuhankan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan
kita. Kita juga terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik itu Bapak Gembala maupun juga para senior rohani. Kita doakan supaya Tuhan memberkati di dalam pelayanan, dan kita mau dengar-dengaran dengan hamba-hamba Tuhan dan senior rohani yang Tuhan percayakan untuk melayani saudara, melayani kita semua. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan, firman Tuhan mengingatkanku Tuhan untuk terus menuhankan Engkau dalam seluruh aspek hidup dan merajakan Engkau. Tuhan, Kau yang terus akan menolong kami, menyucikan, menguduskan sehingga hidup kami diperkenan Tuhan. Kami saat ini juga Tuhan menghormati, mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan, para senior rohani yang Tuhan percayakan, para dosen yang Tuhan percayakan untuk membimbing kami. Biarlah kami menaruh hormat, menaruh syukur kami, karena ada orang-orang yang mendoakan, yang memberikan firman Tuhan, yang menuntun pertumbuhan rohani setiap kami. Kami mengucap syukur, berkati hamba-hamba Tuhan, baik gembala sidang, baik pengajar, para rasul, para nabi, para penginjil Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan upah yang mereka sudah tabur Tuhan. Engkau berkati keluarganya supaya tidak seperti keluarga Elia maupun juga Samuel. Kami berdoa Tuhan, Engkau meneguhkan hamba-hamba-Mu supaya mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tawar hati boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.